penyusutan aset tetap menurut pembukuan komersial sebesar 420 juta. Sedangkan menurut ketentuan fiskal, jadi sesuai dengan Undang-Undang PMK nomor 72 tahun 2023, penyusutan fiskal yang diperkenankan itu hanya 350 juta. Kemudian nomor 2, biaya representasi sebesar 190 juta. Namun menurut ketentuan fiskal hanya 0,5% dari peredaran bruto yang boleh dikurangkan. Total peredaran bruto perusahaan tahun 2025 adalah 30 miliar. Kemudian nomor 3, itu cadangan piutang ragu-ragu dibentuk sebesar 250 juta, padahal tidak memenuhi syarat fiskal karena tidak ada daftar umur piutang yang rinci. Kemudian nomor 4, perusahaan menerima dividen dari penyertaan pada PT Indopower atau kepemilikan saham 30% sebesar 300 juta. Dividen tersebut tidak dikenakan PPh karena memenuhi ketentuan pasal 4 ayat 3 huruf F Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kemudian perusahaan membayar sanksi administrasi pajak atas keterlambatan pelaporan SPT massa PPS sebesar 25 juta. Nomor 6, itu terdapat pendapatan bunga deposito sebesar 40 juta yang sudah dipotong PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 20%. Nomor 7, itu dalam laporan keuangan terdapat kerugian selisih kurs belum terrealisasi sebesar 65 juta. Perusahaan memiliki biaya penelitian dan pengembangan sebesar 500 juta dan berdasarkan fasilitas itu diperkenankan tambahan pengurang sebesar 200% dari biaya yang diakui fiskal. Kemudian biaya gaji dan tunjangan kepada karyawan sebesar 1,2 miliar sudah sesuai dengan ketentuan fiskal. Kemudian sewa gedung kantor sebesar 300 juta masih terutang pada akhir tahun belum dibayar, tetapi sudah diakui secara aktual dalam laporan keuangan komersial. Dan menurut fiskal, pengakuan sewa itu diperbolehkan berdasarkan cash atau cash basis. Kemudian pertanyaannya adalah yang pertama sama. Jadi buatlah rekonsiliasi fiskal untuk menentukan laba kena pajak fiskal tahun 2025. Kemudian hitung PPh badan terutang tahun 2025 jika tarif pajaknya 22%. Tuh. Next jawabannya. Nomor 3 nanti opsional aja ya. Nah, yang pertama. Di sini ada penyusutan aset tetap. Jadi perlakuan akuntansinya itu sebesar 420 juta. Kemudian perlakuan fiskalnya itu 350 juta. Di sini ada koreksi positif. Nanti karena koreksi positif, maka totalnya nanti adalah 420 dikurangi 350 juta. Nanti ketemunya adalah positif 70 juta. Kemudian nomor 2 itu ada biaya representasi. Jadi perlakuan akuntansinya itu sebesar 190 juta. Kemudian perlakuan fiskalnya karena tadi ada ketentuan maksimal 0,5%, maka dikalikan. Jadi 0,5% dikali tadi 30 miliar. Nanti ketemunya adalah 150 juta. Nah, di sini jenis koreksinya adalah koreksi positif. Makanya nanti 190 dikurangi 150, nanti ketemunya adalah koreksi positif sebesar 40 juta. Kemudian nomor 3 itu cadangan piutang ragu-ragu. Ini nilainya 250 juta secara komersialnya. Nah, secara fiskal itu tidak diperkenankan. Makanya nanti tidak ada pengurang apapun, nanti nilainya tetap sebesar 250 juta. Kemudian di sini ada dividen dari PT Indopower sebesar 300 juta. Nah, di sini tidak kena pajak, makanya dia karena sifatnya koreksi negatif karena dividen itu, makanya nanti ada negatif 300 juta karena sifatnya negatif ya sebagai pengurang. Kemudian sanksi administrasi pajak sama kayak dividen sebesar komersialnya sebesar 25 juta. Kemudian karena dia sanksi administrasi pajak tidak boleh dikurangkan. Nanti sifat fiskalnya adalah positif, makanya nanti
totalnya sebesar positif 20 M. Nomor 6, pendapatan bunga deposito komersialnya 40 juta, karena dia fiskal kena PPh final 20%. Nanti sifat koreksi fiskalnya itu negatif, temunya adalah negatif 40 juta. Kemudian kerugian selisih kurs belum terrealisasi 65 juta, karena belum terrealisasi makanya belum diakui fiskal. Tapi di sini sifatnya itu adalah koreksi positif. Nanti hasilnya adalah positif 65 juta. Nomor 8, biaya R&D komersialnya itu sebesar 500 juta. Dapat tambahan pengurang 100% dikali 500 juta. Ketemunya adalah 1 miliar. Biaya R&D itu termasuk dengan koreksi negatif karena beban. Nanti dia di sini adalah negatif 1 miliar. Kemudian gaji dan tunjangan karyawan komersial itu 1,2 miliar. Kemudian di fiskalnya itu diperbolehkan, tapi nanti dia termasuk tidak ada koreksi, makanya di sini nilainya 0 karena tidak ada koreksi apapun. Diperbolehkan tapi tidak ada koreksi. Kemudian sewa gedung itu secara komersial itu diakui aktual sebesar 300 juta. Tetapi fiskalnya dia kan tadi diketahui bahwa ada fiskal basis cash atau dia sifatnya belum boleh dikurangkan. Makanya dia nanti koreksinya koreksi positif. Nanti hasilnya adalah positif 300 juta. Nah, di situ tadi diketahui bahwa laba sebelum pajaknya sebesar 2.850 juta. Nanti tinggal bikin aja di sini koreksi fiskal positif apa aja, ditambah kayak tadi. Next. Kemudian koreksi fiskal negatifnya berapa? Nanti ketemu nih laba kena pajaknya, PKP-nya tadi. Di 2.850 juta ditambah koreksi positifnya, kemudian dikurangkan koreksi negatifnya, ketemunya adalah 2.200.000. Itu ketemu PKP-nya. Kemudian yang kedua soal tentukan tarif PPh badan tahun 2025. Kita kalikan aja PPh badan 22 bisa dikalikan PKP. PKP-nya kan tadi 2.260 juta. Jadi ketemunya 497.200. Itu selesai. Oke. Mungkin itu sih. Tanyanya gini boleh gak? Nomor 8 kan super deduction tax itu ada pengaruhnya nggak ke jawaban ini terkait dua soal yang saya takuti soalnya contohnya saya bikin ya agak rumit juga sih pengusaha koreksi fiskalnya. Ya, semoga aja teman-teman nanti bisa ngajak. Oke, mungkin ada yang ditanyakan? Izin Ibu, ingin bertanya yang nomor 8. Ini yang super deduction tax ini ada pengaruhnya nggak Bu ke jawabannya? Jadi jauh. Bentar, sabar. Tadi kedengeran kan suaramu? Itu kan aturan sih, aturan di PP ini sih. Jadi kayak biaya penelitian, pengembangan itu kan sesuai PP itu kan ada fasilitas super deduction tax. Jadi kayak ada tambahan pengurang 200% dari biaya diakui fiskal. Jadi nanti tarifnya biaya R&D kalau misal dia kena super deduction tax atau fasilitas itu biasanya dia akan kena 200% itu gitu. Jadi 200% dikalikan 500 juta kan berarti ketemunya berapa? 1 miliar. Gitu. Iya Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Iya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan?
Mau sarapan tidak ada. Ya mungkin dari saya itu sih cukup sih. Mungkin ada panitia mau menyampaikan apa? Banyak please. Banyak please. Presentasi ku mau nomor pira? Presentasi. Ini perlu. Gak apa-apa loh, tanya aja. 0,5%. Izin Ibu, dari kami sudah cukup menjelaskan, jadi intinya itu dari selama saya dari kedua sekolah tersebut kurang lebih konsepnya sama ya Ibu. Disuruh membuat lembar rekonsiliasi dan begitu ya, artinya terus hal yang bisa kedua ini Iya benar Mbak. Kalau nomor 2 ada tambahan kegiatan. Oh, apa perlu diganti soalnya biar beda? tidak perlu juga Gak apa-apa, sudah cukup Oke. dari kami. Oke, siap. Jadi nanti seperti yang soal opsional sekian atau 3 baik di contoh soal 1 maupun 2 itu menurut argumentasi peserta. Iya sih, tapi sebenarnya menurut saya nggak perlu ditambahkan. Nanti soalnya pertanyaannya 1 sama 2 aja. Berarti nomor 3 itu Nanti soalnya nanti bingung. Tingkat apa sih ini? SMA kelas 1? Ini untuk mahasiswa Ibu. Oke, takutnya kan setiap orang kan nggak tahu ya, maksudnya dosen itu mengajarkan apa dengan aturan apa gitu. Takutnya mereka itu asing dengan mungkin super prediction text dan sebagainya. Jadi mungkin nggak usah ditambahkan sih nanti di soal. Jadi cukup nomor 1 sama 2 aja. Baik, terima kasih Bu. Oke. Sudah ya, dan terima kasih atas penjelasannya Ibu. Mohon maaf ini waktunya dan terima kasih sudah melakukan waktunya. Terima kasih juga sudah membuatkan sebuah buat kami program kerja ini. Iya. Ya Mbak, sama-sama. Maaf ya tadi soalnya tiba-tiba ada panggilan universitas sama harus ngadep Pak Prodi. Mungkin itu ya dari saya ya. baik Ibu, terima kasih. Terkait satu dan lain-lain ini itu akan dikoordinasikan lagi dengan narasumber. Oke, baik Mbak. Iya, siap. Terima kasih Bu. Mohon maaf. Iya, nah. Iya Mbak, sama-sama. Saya izin live ya. Terima kasih, semoga sukses acaranya ya. Nanti kalau misalnya ada kebingungan, mungkin bisa dikonsultasikan lagi aja. Baik Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama. Jadi saya ke rumahnya. Terima kasih. Iya, sama-sama Mbak. Setengah. Masih mau selesai baru pakai. Pulang ah. Jadi ini apa? Stop present.